Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, pada pertemuan kali ini nih ada channel yang sudah 10 kali ditolak monetisasinya katanya. Langsung kita bacakan aja dah. Ini di bantuan YouTube beliau bertanya dari Carlo Official. Carlo Official katanya ini tidak bisa dipindahin ini. Bingung saya. Coba kita pindahkan dulu ini. Nah, kita taruh situ dulu dah. Carlo Official gagal monetisasi katanya. Yang terhormat tim YouTube, saya kreator olahraga volley. Permasalahan yang saya alami, saya udah mengajukan monetisasi, seingat saya sudah 10 kali, 10 kali nih katanya. Tapi ditolak terus dengan keterangan konten yang digunakan ulang. Penolakannya katanya dia dikena konten yang digunakan ulang katanya. Nah, yang menjadi persoalan ini kan dia tulis. Padahal saat ini nama ini. Beliau tulis padahal saat ini semua konten saya original hasil rekam di lapangan dengan menggunakan perangkat saya sendiri. Ini dulu memang sebagian konten saya ada yang reupload. Tapi sekarang sudah saya hapus semenjak pengajuan pertama ditolak. Mohon solusinya. Mohon solusinya katanya. Nah, ini kan udah banyak banget saudara-saudara kita, sobat-sobat kita yang merekam olahraga lalu ditolak monetisasinya. Dan udah banyak saya review mulai dari bola, badminton, bola daerah, terus apa lagi? Itu kayaknya pingpong. Udah 4. Apa lagi ya yang saya udah review olahraga? Kayaknya itu, tapi kan ini berulang-ulang banyak channel yang kena kayak begini. Nah, solusinya itu sebenarnya apakah memang tidak bisa diterima monetisasi kalau channel kita itu merekam kegiatan langsung? Apa pendapat YouTube sebenarnya? Sebenarnya tuh kalau kita ngerekam langsung tuh, misalnya kita langsung ngerekam kegiatan live kayak di atas ini misalkan. Ini ada channel di atas ini. Ini kan merekam langsung, apakah tidak boleh? Nah, kalau kita ajukan dan ditolak itu biasanya karena kita dianggap menggunakan ulang, apalagi thumbnail seperti begini, thumbnail yang tanpa tulisan. Nah, kita dianggap menggunakan ulang. Channel ini udah monetisasi. Oke kawan-kawan, channel yang ini yang saya dapat ini sudah monetisasi. Mana pulpen saya ini? Nah, ini. Kawan-kawan lihat, ini udah saya cek, ini channel ini udah monet. Di sisi lain, sebuah channel monet, kenapa yang ini ditolak? Muncul pertanyaan kan? Kawan-kawan semua, ada yang diterima, ada yang ditolak. Ini monet, ini ditolak. Wah, ini kopi. Kita ngopi dulu dah. Cara paling simpel untuk sobat kita ini, apalagi sobat kita ini kan Carlo Official tidak menyertakan channelnya. Jadi agak sulit sebenarnya kalau kita mau lihat bagaimana bentuk kontennya. Makanya saya carikan channel yang udah diterima monetisasinya. Bagaimana supaya sobat kita ini bisa diterima monetisasinya? Salah satunya tuh mulai upload konten baru. Tapi jangan dulu, jangan kemana-mana. Mulai upload konten baru, tapi butuh menyiapkan rekaman. Ini nih, banding ditolak monetisasi. Butuh, loh kok dia lari ke sini ya? Bukan yang ini yang saya mau buka. Banding di ini kayaknya, banding penangguhan channel. Nah, butuh menyertakan video banding. Jadi kalau sobat kita ini misalkan ditolak gara-gara buat konten volley, padahal ada channel yang termonetisasi dari konten volley dan rekamannya juga rekaman langsung, bagaimana cara kita agar bisa lolos monetisasinya? Ialah menurut saya nih,
Dan sudah dipraktekkan juga kawan-kawan, di channel Tamlika sudah lebih dari 50 channel yang kita review ditolak monetisasinya. Kalau sobat kita yang tadi itu butuh membuat video banding. Jadi buat dulu 5 konten baru, lalu habis itu ketika membuat 5 konten baru ini harus menyiapkan juga rekaman bagaimana cara membuat 5 konten ini. Nah, kawan-kawan bisa pahami, harus menyiapkan 5 rekaman bagaimana cara membuat 5 konten ini. 5 konten ini diupload ke channelnya. Tapi sebenarnya kita udah punya 5 juga rekaman di balik layar pembuatan 5 konten ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dah. Nah, bagaimana maksudnya itu? Kan kita ngerekam nih. Kita ngerekam acara volley, olahraga volley. Pada saat kita ngerekam ini, ada satu HP lagi yang ngerekam. Kita yang lagi ngerekam. File di HP yang satu ini kita simpan. Ini bukti pembuatan video yang ini. Video yang ini diupload ke YouTube, yang ini disimpan. Jadi ada 2 file dah. Pertama yang ini, yang kita ngerekam nih, ini diupload ke YouTube kan, oke? Yang ini ngerekam kita yang lagi ngerekam. Halo guys, saya lagi ngerekam ini. Bisa dipahami, yang file yang ini disimpan untuk video banding, yang ini yang diupload ke YouTube. Nah, begitu. Yang satunya itu yang putih ini, bagaimana merekamnya itu harus menunjukkan ini. YouTube kan mau lihat cara Anda membuat konten, tapi YouTube mau lihatnya cara ini dihubungkan dengan apa yang ada di channelnya kita. Apa yang ada di channelnya kita, otomatis kita butuh buat video baru. Yang ini diupload, yang ada di channel kita. Jadinya kan, yang ini cara contoh visual bagaimana membuat konten. Nah, bisa dipahami? Bisa? Begitu. Karena sebenarnya YouTube hanya mau lihat bagaimana cara kita membuat konten. Lalu habis itu video bandingnya itu bagaimana? Seperti biasa nih, video banding itu tipenya, kriterianya yang ini, isinya yang di bawahnya. Kriterianya itu berupa video saja, tidak perlu deskripsi, kurang dari 5 menit, tidak publik. Lalu diupload ke channel yang mau diajukan banding. Tidak publik. Tidak publik artinya yang bisa nonton hanya kita dan yang tahu linknya, yaitu yang mereview nanti. Dinarasikan dalam bahasa Inggris. Ini yang paling penting, dinarasikan dalam bahasa Inggris. Tapi pada saat kita ngerekam yang ini, nggak usah bahasa Inggris. Yang penting ada bukti videonya saja. Kapan kita pakai bahasa Inggris? Pada saat bikin video bandingnya. Nah, pada saat bikin video bandingnya, kita tulis dulu di kertas. Translate dah pakai Google Translate. Lalu habis itu kita taruh di depan sini kan. Ini kan kawan-kawan bisa lihat kan di kamera. Kalau kita geser sedikit kan kawan-kawan udah lihat kan, ini kertasnya, misalnya ini kertasnya. Kawan-kawan udah lihat kan. Nah, ini kan kita bisa baca ini. Halo, I'm from channel. Padahal kita ngebaca kan. Nah, itu kayak begitu. Lalu ini kan video di belakang layarnya. Yang ini yang terupload ke YouTube. Ini video bandingnya, kita tunjukkan. Ini cara saya merekam, konten. Ini yang terupload di YouTube. Dan ini saya. Itu gunanya yang video yang disiapkan. Nah, begitu. Karena ini nih, kawan-kawan lihat bareng dah. Yang harus disertakan, kami ingin memahami cara Anda membuat konten dan melihat proses di balik layar dari pembuatan konten tersebut. Nah, sedangkan kontennya ini kan mau diupload ke YouTube, konten yang mau dijelaskan, otomatis kita sudah harus siapkan file yang ininya. Ini tidak diupload. Video banding itu tidak publik, tapi kontennya diupload ke YouTube karena YouTube mau lihat bagaimana di belakang layar pembuatan konten itu. Mudah-mudahan bisa ada ini dia. Saya bingung juga bagaimana menjelaskannya. Lalu habis itu 30 detik pertama kita harus menjelaskan channel kita.
Halo, saya dari channel apa, ini channelnya, ini saya. Itu 30 detik pertama menunjukkan ini channelnya, ini saya. Klarifikasi penjelasan diri. Lalu menit selanjutnya klarifikasi penjelasan video. Ini di belakang layarnya. Ini yang terupload di YouTube. Ini saya. Bisa lihat kan? Bisa lihat ini video ini saya yang rekam. Ini buktinya. Ini yang terupload ke YouTube. Begitu. Bicara bahasa Inggris, teksnya taruh di atas sini. Begitu. Baca kebijakan program AdSense. Nah, ini kan sudah selalu saya bacakan ke kawan-kawan. Fokuskan pembahasan ke channel secara keseluruhan, bukan hanya ke video yang mematuhi pedoman kami. Nah, cari satu juga video yang paling tinggi view-nya di channelnya. Itu jelaskan selama 1 menit bagaimana cara membuat video yang itu. Walaupun tidak ada nih file di belakang layarnya, tidak apa-apa, jelaskan itu 1 menit. Lalu sisanya kan masih ada 3 menit. 30 detik pertama menjelaskan channel. Terus 1 menit pertama menjelaskan video yang paling viral di channel itu. 3 menitnya menjelaskan 3-5 video pakai bukti yang kita sudah siapkan terhadap video yang sudah diupload. Bagaimana cara bandingnya? Menunjukkan diri Anda dalam video saat kita tunjukkan yang mana kita dalam video tersebut, atau bagaimana kita mengisi suara video tersebut. Kita tunjukkan cara merekam konten kita, kan ada buktinya sudah kita simpan waktu tadi ngerekam. Terus menunjukkan cara kita edit. Jadi kita rekam lagi. Ini saya lagi edit konten yang ini. Kita rekam lagi. Ini saya lagi edit konten yang ini. Untuk persiapan buat bandingnya. Setelah banding siap, ya tinggal ikuti langkah yang ada di tab monetisasi. Assalamualaikum.